Masih inget dengan video yang viral satu ini guys? Gara-gara video ini aku sempat dihujat Termul Satu Nusantara. Gara-garanya aku komen di video mereka. Video mereka kan narasinya seperti ini, seakan-akan Gibran tuh marah ketika lihat DPR joget-joget akibat merayakan gaji yang 3 juta per hari itu loh. Terus tak komen, marah apaan? Emang dari lahir ekspresinya kan seperti itu. Waduh, aku dihujat guys. Untung aku ini orangnya sabar ya, orangnya nggak pemarah. Jadi yang namanya kebenaran itu pasti akan menunjukkan jalannya sendiri. Terus tiba-tiba nggak sengaja aku scroll media sosial, nemu video ini. Yang di pas anggota DPR pas kenaikan tunjangan tuh kan pada joget-joget tuh Mas, tapi Mas Gibran doang nih mukanya tuh seperti menatap dengan kemarahan, kata masyarakat sih begitu. Apakah benar itu Mas? Enggak, itu perlu diluruskan loh, itu enggak ada hubungannya dengan gaji. Pas acara itu kan acara penyampaian nota keuangan oleh presiden dan pidato kenegaraan. Oke. Sebelum upacara 17 Agustus. Ya, jadi itu pas di penutupan acara. Oke. Jadi acara intinya sebenarnya sudah selesai. Oke, jadi bukan saat DPR joget-joget kenaikan gaji terus Mas Gibran mukanya nggak senang, bukan begitu ya berarti ya? Enggak, saya enggak. Ya, muka saya dari lahir memang mau gimana ya? Tanpa aku ngegas, tanpa aku nyari-nyari data, nemu sendiri. Dia sendiri yang klarifikasi. Kan udah tak bilang, memang dari lahir mukanya tuh seperti itu. Nggak percaya sih, dasar termulu. Melihat di belakang layar ada orkestrasi itu untuk mengatur supaya delegitimasi DPR, maka pemaksulan ketua DPR atau bahkan pemaksulan pimpinan DPR supaya isu tentang pemaksulan Gibran itu berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah aksi demonstrasi pada tanggal 25 Agustus 2025 kemarin yang menuntut DPR dibubarkan gara-gara masyarakat menyoroti tunjangan DPR yang tidak masuk akal seperti tunjangan rumah yang mencapai 50 juta. Nah, akhirnya yaitu Dasko, wakil ketua DPR dari fraksi Gerindra, dengan mengatakan tunjangan rumah 50 juta sampai Oktober 2025 dipakai sewa 5 tahun. Jadi menurut Dasko, tunjangan itu hanya diberikan selama 1 tahun alias hanya sampai bulan Oktober 2025. Tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024. Anggota DPR sudah tidak mendapat fasilitas perumahan di Kalibata, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak. Nah, apa yang disampaikan Dasko ini ya, tidak serta-merta masyarakat maupun netizen percaya begitu saja ya. Atau bisa saja ya, wakil ketua DPR Dasko ini meredam masyarakat supaya tidak melakukan aksi demonstrasi lagi. Apalagi Prabowo melakukan pengetatan efisiensi dan berdampak hampir seluruh daerah, dan pada akhirnya pun kepala daerah mengambil tindakan menaikkan pajak PBB. Nah, gara-gara inilah ya masyarakat akhirnya murka marah kepada anggota DPR. Di saat kondisi ekonomi yang lagi carut-marut seperti ini, terjadi defisit APBN, tetapi anggota DPR di sini malah tunjangannya pun tidak masuk akal, sehingga dilihat tidak punya sedikit pun empati kepada masyarakat sekarang ini. Akhirnya si Dasko klarifikasi soal tunjangan rumah DPR. Katanya yang disampaikan kemarin kurang lengkap. Jadi diberikan 50 juta per bulan selama setahun buat ngontrak selama 5 tahun. Kalau kita teliti, ini logikanya jelas janggal. Kalau benar emang buat ngontrak selama 5 tahun, kenapa harus diberikan per bulan hanya selama setahun? Kenapa nggak sekalian aja sekali buat 5 tahun atau 5 kali selama 5 tahun dengan jumlah yang masuk akal? Jadi pernyataan ini bukan sebuah klarifikasi, tapi lebih mirip retorika pembelaan yang dipaksakan alias ngeles. Nah, tidak hanya itu saja ya, Rocky Gerung ikut buka suara, yaitu menyoroti aksi demonstrasi pada tanggal 25 Agustus 2025 kemarin di DPR ya. Jadi menurut Rocky Gerung ini sengaja diorkestrasi sehingga
isu pemakzulan Gibran bisa diredam. Apalagi kita lihat kemarin Purnawirawan TNI sudah memasukkan proposalnya ke DPR ya. Sampai sekarang DPR belum memproseskan proposal pemakzulan Gibran. Dan menurut netizen juga di saat aksi demonstrasi kemarin sengaja dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan Prabowo. Itulah ya spekulasi yang berkembang di sosial media. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen. Nanya itu arahnya kemana? Saya bilang itu ada orang yang dendam pada PDIP itu, kira-kira. Sehingga ada spanduk turunkan Puan Maharani kan. Jadi, pemakzulan lagi. Jadi justru itu. Jadi kita mulai melihat di belakang layar ada orkestrasi itu untuk mengatur supaya delegitimasi DPR, maka pemakzulan ketua DPR atau bahkan pemakzulan pimpinan DPR supaya isu tentang pemakzulan Gibran itu berhenti. Kira-kira begitu. Tapi Mama tahu lah pikiran itu. Ya mungkin sekarang Mama lagi euforia ikut panci di situ, tapi lama-lama mereka tahu jangan sampai panci kita itu dipakai untuk menghalangi Gibran dimaksudkan. Atau untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Ya itu nih. Intinya begitu. Jadi ujungnya begitu. Pantas lagi mempermanis-manis pergi lihat pacu jalur, ketemu pasukan merah di Kalimantan. Besok entah kemana lagi gitu ya. Kan gara-gara pacu jalur tuh didatangin sama seorang tertentu itu, yang juara-juara yang terkenal seluruh dunia itu kalah semua tuh. Bawa sial juga ternyata. Ya mestinya dia ikut tanam pohon kan. Setelah pacu jalur si rapper dari Amerika itu ikut tanam pohon karena diajak sama si Kapola, kawan kita itu. Ini pertama kali rapper. Jadi apa harapan kita ini? Tetap kita menghitung bahwa kepastian politik harus hadir melalui radical break. Jadi menjelang satu tahun. Radical break itu maksudnya kan biar jelas nih sama pemirsa. Semacam rem kejut ya. Rem kejut, kemudian akselerasi baru kan begitu kan. Nah kita melihat Pak Prabowo bukan seberani apa, setaktis apa untuk membaca pikiran publik. Publik menghendaki radical break. Singkirkan yang lama itu, gantikan pas rem, pasang ya kalau bisa pasang booster untuk naikkan speed kan, itu intinya kan. Jadi yang jelas bahwa di kepala orang ini Presiden Prabowo harus ambil jarak dari Solo kan, gampang kan kira itu kan. Nah ini kita menghitung sekarang tuh. Kalau dia tidak bisa lakukan itu, maka kesulitan ekonomi akan crossfire dengan kegelisahan politik dan itu bisa betul-betul menimbulkan ya reformasi jilid 2 segala macam tuh. Ya, jadi kalau anak-anak mahasiswa minta pemakzulan, saya pribadi akan ikut dukung. Kita harus mau itu tadi radical break itu. Anak-anak mahasiswa siap ya, kita semua dukung. ngompor. Tapi ikuti jalan pikiran akal sehat. Yes. Gitu. Ikuti juga aturan hukum, aturan main, adab yang benar. Dan yang lebih penting, aparat itu jangan halangi mahasiswa untuk demo. Karena yang tadi itu ya pimpinan mahasiswa nggak ada di situ. Jadi kita mulai melihat ini dari mana masalahnya itu. Tetapi kita hormati itu bahwa betul-betul rakyat. Tapi kalau kita analisis secara serius, hanya dengan Gibran jadi presiden, seluruh kecemasan Pak Jokowi itu diselamatkan kan, cuma itu dasarnya kan. Iya. Nah, tinggal itu impian beliau, impian Pak Jokowi. Dia akan diselamatkan oleh siapa? Ya bukan oleh Prabowo, bukan oleh masyarakat sipil, bukan oleh jurnalis. Dia akan diselamatkan oleh keluarganya sendiri. Karena itu dia kalau Gibran jadi presiden. Yes, dan ambisi itu tetap ada di kepala seseorang yang pernah ketagihan kekuasaan. Iya, kecanduan kayak addicted. Nah, kemudian gimana melihat tentu dari kubu Pak Prabowo gitu ya, dan koalisinya tentu nggak akan tinggal diam kan melihat masalah ini. Kelihatannya minggu depan akan ada, kalau kita lihat konsistensinya, pasti minggu depan akan ada kasus baru lagi yang menyangkut dinasti, kira-kira begitu kan. Kan polanya udah kelihatan tuh, Presiden Prabowo mencicil supaya tidak direct, terlihat seolah ingin disingkirkan. Dan masyarakat sipil mengerti itu tuh. Jadi mulai terbaca ada semacam kesamaan pandangan di masyarakat sipil bahwa Prabowo sedang cari momentum, dan momentum itu akan disediakan oleh sejarah tuh, karena kita ingatan publik kita itu terus ada di situ bahwa Indonesia dibesarkan dalam kejujuran. Tiba-tiba ada seorang yang punya ide 3 periode, punya ide untuk memperpanjang segala macam, udah ditegur oleh ketua partainya tapi masih ngotot segala macam. Itu dikembalikan sebagai ajaran dari senior BEM pada mahasiswa baru tuh, jurnalis senior pada si reporter baru tuh. Jadi briefing sejarah ini akan ada terus. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa ya sesuatu yang disebut keadilan memang harus dipastikan ada. Tiba-tiba akun-akun ini serentak tuh memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Ada stasiun TV yang live. Ini kode Prabowo untuk masyarakat marah ke DPR. Kalau demo kemarin itu aneh. Aneh kenapa? Aneh bener. Ada stasiun TV yang live. Sebelumnya tuh nggak pernah ada stasiun TV yang live, nggak ada titik medis, nggak ada suplai logistik. Jadi kayak masalahnya tiba-tiba datang. Dan anehnya, aku harus ngomong kayak gini karena waktu orang nanya, kenapa bang lebih ini? Anehnya adalah
Kan kita tahu akun-akun yang pro government ya. Beberapa akun pro government justru mendukung supaya demo ini terjadi. Akun-akun yang dulunya itu selalu ngefitnah kita. Karena waktu kita nuntut, harusnya RUU TNI ada pembenaran kita, terus kita bilang, seharusnya MK sama MA jangan kayak gini keputusannya, atau seharusnya PPN 12%. Itu kita, wah habis banget tuh difitnah-fitnah akun-akun yang, lah sebutlah akun buzzer segala macam. Nah, itu kan akunnya itu aja. Tiba-tiba akun-akun ini serentak tuh memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Yang mana sebenarnya nggak ada kelompok rimpang atau rempang, kelompok kolektif apapun yang mempersiapkan itu semua gitu. Lu melihat itu? Everyone kan? Seolah-olah tidak well prepared. Ininya, nggak ada lah kelompok-kelompok. Dulu tuh setiap ada aksi atau apa, poster tuh pasti organik. Artinya poster tuh emang buatan tangan, atau buatan desain. Nggak ada tuh orang-orang bakal main AI, atau nggak ada tuh tiba-tiba ada kayak ini kode Prabowo untuk masyarakat marah ke DPR. Itu nggak pernah narasi yang dipakai teman-teman yang selama ini memang berjuang. Itu nggak pernah, makanya semua orang kaget. Triggernya apa? Kita tahu DPR harus dibenahi, kita tahu DPR harus dikritik, dan kita tahu banyak respon yang salah, dan kita banyak sekali kemarahan dan banyak sekali kekecewaan dan kekesalan. Tapi orang-orang yang emang well educated tahu bukan bubarkan sih. Iya, karena memang ada satu narasi kemarin yang aku kutip bahwa BEM dan juga buruh itu tidak turun, kata itu benar ya. Biasanya kan iya biasanya kelompok mahasiswa, koalisi masyarakat sipil atau partai atau bergabung kerja dan itu gede. Jadi jelas gitu. Giliran demo dibilang mahasewa. Enggak demo dicariin. Sekarang DPR gak kita demo di framing. Dah. Please deh guys, kita tuh lagi dipecah belah ya. Demo DPR kemarin itu adalah alat pemecah belah untuk masyarakat tuh nggak percaya lagi sama mahasiswa, nggak percaya lagi sama demo-demo yang ada. Dan kalian sadar nggak sih belakangan ini tuh buzzer itu lagi gencar-gencarnya memframing mahasiswa, kok nggak turun, kok nggak ini, kok nggak itu. Demo kemarin tuh udah by design, bisa dilihat dari mana. Pertama whistleblowernya siapa? Fa. Dari awal yang dia mukanya kelihatan bete, tuh di shoot, abis itu buzzernya mulai kayak, aduh ini Fufafa kita bete banget. Ini adalah tanda-tanda Fufafa nih nggak suka sama DPR bla bla bla. Dari awal demonya udah mencurigakan. Kalau mahasiswa turun terjadi apa-apa, yang salah siapa? Mahasiswa. Kalau misalkan contoh, mahasiswa sekarang nggak turun, di framing lagi kan mahasiswanya kan. Kenapa mahasiswa nggak berpihak sama masyarakat? Bukan nggak berpihak, Bapak. Kemarin mahasiswa juga ada demo tanggal 21. Masih ingat kan video yang viral ini? Faktanya begini. Ekspresi yang mana? Yang di pas anggota DPR pas kenaikan tunjangan tuh kan pada joget-joget tuh, Mas. Tapi Mas Gibran doang nih mukanya tuh seperti menatap dengan kemarahan. Kata masyarakat sih begitu. Apakah benar itu, Mas? Enggak, itu perlu diluruskan loh. Itu enggak ada hubungannya dengan gaji pas acara itu. Itu kan acara penyampaian nota keuangan oleh presiden dan pidato kenegaraan. Oke. Sebelum upacara 17 Agustus. Ya, jadi itu pas di penutupan acara. Saya cuma sampaikan satu hal, berhentilah mengglorifikasi seseorang yang tidak memiliki kapasitas dalam pemikiran maupun dalam perbuatan serta pengalaman. Gibran tidak marah dalam joget-joget itu. Gibran tidak marah dalam konteks itu, tetapi dia sendiri mengakui bahwa mukanya emang seperti itu, emang datar, alias tidak mikirin apa-apa. Para buzzer Fufafa anggap Gibran marah melihat aksi joget-joget. Lantas mengapa saat kampanye Gibran pernah ngomong seperti ini? Ada yang bilang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya joget-joget aja, nggak ada gagasannya. Joget? Iya. Nggak, emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Ya, ternyata aksi demo bubarkan DPR kemarin ditunggangi oleh para buzzer-buzzer yang terafiliasi dengan Fufafa. Bayangkan saja, masyarakat mau menyampaikan aspirasi, tapi malah ditunggangi demi pencitraan Fufafa untuk 2029. Mereka bikin narasi seakan-akan mendukung pembubaran DPR yang memang di sana tidak ada PSI. Jadi kalau DPR bubar, PSI nanti dianggap oleh masyarakat partai yang paling bersih dan suci. Padahal Ketua DPW PSI Kaltara kemarin baru saja ditangkap dan menjadi tersangka kasus korupsi. Lah ini kan kampret. Dan pencitraan itu bisa dilihat dari banyaknya postingan konten seperti ini. Coba baca komentarnya. Banyak sekali komentar para buzzer Fufafa yang halu. Bahkan ada juga yang komentar, jangan remehin darah keturunan Jokowi.
Hanya Gibran saja yang mengerti perasaan rakyatnya. Nah ini apa-apaan? Bikin konten seakan-akan Gibran ini marah dan berlawanan dengan anggota DPR. Padahal kalau dipikir-pikir ya, mayoritas anggota DPR adalah pendukung Gibran. Kecuali PDI Perjuangan sendiri yang berlawanan. Nah, yang lucunya lagi adalah dari sekian banyak anggota DPR, tapi mengapa yang dijadikan sasaran tembak hanya Mbak Puan? Lah ini kan jadinya semakin jelas siapa di belakang mereka. Nah jadi gimana? Masih mau percaya dengan pencitraan buzzer Fufu Fafa? Dulu ada yang begini. Emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Sekarang ada yang begini. Terus hasilnya begini. Bisa jadi kelakuan anggota DPR yang sekarang terinspirasi dari Gibran. Miskin gagasan, miskin ide, kerjanya nggak jelas, gajinya ratusan juta per bulan. Gibran kalau ditanya jawabannya selalu itu aja. Kalau nggak AI ya hilirisasi. Sama halnya dengan DPR. Kalau ditanya selalu membuat rakyat marah. Wajar jika rakyat marah. Apapun masalahnya, kalian kerjanya nggak becus dan joget-joget lagi. Kalian yang joget, rakyat yang jadi korban. Kalian yang joget, rakyat yang kalian benturkan dengan aparat di lapangan. Kalau tidak bisa kerja, lebih baik mundur saja. Kami tidak sudi diwakili oleh wakil rakyat seperti kalian. Oh, jadi ini tujuan demo DPR. Ngebikin Fufu Fafa jadi pahlawan. Dengan cara memecah belah masyarakat. Wow, geng Solo, Anda pintar sekali. Gue pikir yang akan muncul jadi pahlawan adalah Bapak Gemoy kita. Ternyata yang menjadi pahlawan adalah Fufu Fafa. Apa buktinya? Pertama, ingat gak sih kasus yang si Fufu Fafa ini mukanya tiba-tiba bete pas DPR lagi joget-joget. Abis itu tahu whistleblower anggota DPR harus kita demo, kita bubarkan. Abis itu klimaksnya adalah Bapak Fufu Fafa menemui para demonstran. Wow, sandiwara yang sungguh baik dari geng Solo. Wow. Abis itu di framing mahasiswa. Kenapa mahasiswa nggak ikut demo? Ya menurut lo? Menurut lo? Coba masih kan nggak sih dengan yang ini nih? Janji kampanyenya dulu waktu mau jadi capres kan ada di situ, iponya itu bakal naikin gaji pejabat. Nah ya kan, makanya sebelum milih tuh dilihat dulu, baca dulu, jangan asal milih aja. Tunjangan komunikasi sampai 15 juta. Nah itu mau jualan pulsa, buka counter atau gimana sih? Lagi sudah ada tunjangan jabatan, tambah lagi tunjangan kehormatan. Apa? Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada kalian yang sudah memilih Presiden Prabowo waktu kemarin-kemarin, kalian itu sebenarnya ingat apa enggak sama omongan Bapak Prabowo yang katanya bilang kalau beliau akan mensejahterakan pejabat biar mereka nggak pada korupsi. Itu sudah lantang diomongin, tapi kalian masih dengan kekeh ingin memilih. Padahal kan sudah kelihatan bahwa beliau itu lebih pro ke siapa, dan mereka hanya butuh suara kalian aja. Dan kemudian ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu dengan suara terbanyak untuk dia bisa menjadi presiden, dia tidak bisa menjadikan kepercayaan kalian itu tuh sebagai suatu hal yang harus untuk dilakukan beliau untuk mengabdi kepada negara. Itu sebenarnya tuh kalian diingatkan kembali. Tapi tuh ya mungkin kalian merasa bahwa kalian terlalu cinta sampai kalian itu tidak sadar akan hal yang pernah diomongin dulu ketika kampanye dan dia sudah berseru kalau dia itu pro kepada pejabat.
Oke, jadi yang terjadi sekarang ini adalah ya memang ini adalah bentuk dari realisasi beliau waktu dulu sempat ngomong seperti itu, dan ini sudah direalisasikan. Dan bagaimana perasaan kalian? Ternyata banyak banget yang kecewa, tapi aku rasa kalian harusnya terima ya akan hal yang terjadi sekarang ini, karena ini adalah suatu pilihan yang mungkin kalian dulu sampai membela mati-matian, sampai ada juga terjadi perpecah belahan antar teman, antar kerabat, rekan bisnis, saudara, itu hanya karena perbedaan pilihan, dan kalian lebih kekeh untuk membela pilihan yang ya dikatakan yang saat ini udah jadi presiden. Tapi ya udahlah ya, kita nikmati aja, karena satu periode sih cuman 5 tahun kan, dan ini sih kayaknya baru 1 tahunan udah terjadi kayak gini, entah 4 tahun ke belakang nanti seperti apa. Oke, disabarin aja, masih 4 tahun ya. Pesan aku jangan sampai nanti salah lagi, jangan sampai terlalu gegabah karena asik joget-joget jadinya sampai lupa tuh kalau kita tuh sebenarnya lagi dibuat kayak lelucon sama petinggi-petinggi gitu. Ya udah, kita nikmatin aja sampai nanti akhir periode. Semoga kalian sabar ya, semoga kalian bisa menikmati apa yang kalian pilih. Ini untuk yang milih ya, yang untuk orang-orang yang nggak milih kayak saya ini nggak milih, ya udahlah, pasrah aja, mau gimana lagi, karena masanya beliau itu lebih banyak, atau orang-orangnya beliau dulu itu lebih banyak, yang membela dia tuh sangat banyak. Oke, thank you. Aneh ya, pengikut-pengikut pelengak-pelengok semua pada sepakat membubarkan DPR. Kalian kenapa diam? Pelengak-pelengok itu yang harus diturunkan, ya. Yang bikin masalah itu orang tuanya si pelengak-pelengok. Kenapa kalian diam? Para pengikut pelengak-pelengok, kalian sekarang merasa paling hebat, paling reformasi, paling anti korupsi. Ketika kami berteriak tentang korupsi, kalian bilang kami pembenci. Kalian bilang kami tukang fitnah, ya. Padahal semua biang keroknya adalah orang-orang yang di masa lalu. Itu yang harus diteriakkan. Jangan kalian ambil momen anak-anak SMA kalian manfaatkan, lalu kalian seakan-akan orang-orang yang paling mendukung pemberantasan korupsi. Kami dari dulu berteriak tentang korupsi, tapi kalian semua diam. Bangsat kalian. Ini aktornya silent, jadi silent actor yang tidak menunjukkan bahwa kamilah yang akan memimpin gerakan. Biasanya kan kalau BEM itu membuat aksi, itu mereka pengumuman dulu bahwa kami akan aksi tanggal sekian dan kami yang memimpin, kira-kira begitu. Atau BEM punya pernyataan resmi begitu. Kemarin kan tidak ada. Saya menduga cukup kuat bahwa mahasiswa punya rencana besar dalam bulan-bulan ke depan. Agenda aksi 28 yang bersama buruh mungkin juga akan bersama mahasiswa. Kemudian baru September, Oktober saya kira di momentum 1 tahun pemerintahan Prabowo, saya kira mereka cukup kritis kalau melihat keadaan. Seluruh elemen massa itu mengatakan bahwa Republik ini sedang sakit. Mereka tahu bahwa korupsi begitu merajalela, mereka tahu demokrasi memburuk, mereka tahu ada represi yang begitu kuat terjadi sepanjang 10 tahun terakhir dan sekarang masih terjadi. Kalau akumulasi kekecewaan ini memuncak dan kemudian tidak ada yang mengorkestrasi kepemimpinan gerakan gitu, ini menjadi amok. Amok massa yang luar biasa yang tidak ada yang bisa mengontrol. Nah, siapa yang paling bersalah? Saya kira ya kekuasaan. Indonesia itu kan kita sempat krisis 1998. Mestinya setelah 25 tahun kita sudah mengalami lompatan menjadi negara maju. Kan kita dulu membayangkan seperti itu ya. Karena emas, batu bara masih banyak dan seterusnya. Kita bayangkan 20 tahun setelah reformasi kita menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 14.000 US dollar. Tapi yang terjadi hari ini kita masih di bawah 5.000 US dollar per kapita. Artinya tata kelola negara nggak beres. Potensi terjadinya gerakan besar untuk mengevaluasi perjalanan bangsa selama 25 tahun itu sangat mungkin terjadi. Dan momentumnya di tahun-tahun ini. Apa gerakan mahasiswa yang lebih besar ini menunggu korban dulu? Jadi gerakan sosial besar itu kesadaran kolektifnya meluas di semua lapisan mahasiswa dan masyarakat. Kalau itu terjadi ya tanpa harus ada korban, mestinya perubahan bisa terjadi.
Jadi Jokowi itu kepada Pak Prabowo ini bukan hanya mewariskan hutang, bukan hanya mewariskan krisis anggaran dan krisis fiskal, tapi juga mewariskan personal sampah yang akhirnya bermasalah hari ini. Ngeri kali. Ya memang Bang, buktinya Noel ini kan korupsi, dia ketua Joman, Jokowi Mania, terus ada Budi Ari yang terduga judol kan. Dan beberapa lagi lah gitu yang dulu mati-mati, oh Prabowo penjarakan, termasuk juga yang Prabowo ini pokoknya betul-betul menjadi apa namanya common enemy lah di stigma seperti itu yang sekarang semuanya menjilat semuanya. Nah, kalau melihat proses seperti ini Bang, apakah mungkin nanti suatu saat Presiden Prabowo ini akan merampingkan kabinet dan membuang orang-orang ini? Harus. Apa yang terjadi sekarang tidak lepas dari perilaku pemerintah 10-15 tahun sebelumnya gitu, khususnya di era Pak Jokowi yang meninggalkan kondisi ekonomi yang carut marut. Utang besar gitu ya. Utang besar menumpuk, kemudian beberapa proyek-proyek infrastruktur yang yang punya potensi mangkrak yang sangat tinggi ya, belum lagi kondisi industri kita yang menurun ya. Kemudian proyek digitalisasi itu yang cuma menghasilkan skandal, ya kan? Jadi ini adalah saya kira resultan dari sistem kebijakan yang ditopang oleh yang saya sebut tadi toxic epistemology, ya, yang kemudian akhirnya menghasilkan kondisi yang meresahkan masyarakat. Cuma kekhawatiran saya gini Bang, situasi ekonomi ini kan sekarang sedang menurun ya. Dan biasanya masyarakat Indonesia itu punya daya tahan atau resiliensi yang sangat tinggi. Ya kan? Itu menarik ya. Iya kan? Memiliki daya resiliensi atau daya tahan atau resiliensi yang tinggi sehingga dia apa-apain pun juga mereka masih sabar, bersyukur dan sebagainya. Nah, ini kalau di dalam ilmu sosiologi bencana, ini yang kita sebut sebagai slow disaster, bencana lamban. Bencana lamban yang terjadi pelan-pelan, ya, kemudian akhirnya masyarakat mencoba beradaptasi, tetapi kita akan sampai satu titik di mana ketika bencana ini itu udah sangat dalam, dia bisa meledak. Seperti tahun 98 kira-kira salah satunya itu, ya. Dan meledaknya itu di luar dari ekspektasi kita gitu, dan kemungkinan tidak bisa dikanalisasi gitu. Dan ya kalau misalnya itu terjadi sudah terlambat untuk melakukan dialog, diskusi atau berbicara dengan publik, karena publik sudah terlanjur marah. Apa yang ada di Pati dan di Bone itu adalah letupan-letupan kecil dari satu potensi ledakan yang sangat besar kalau misalnya ini tidak diantisipasi dari sekarang. Saya melihat orang-orang yang posting, yang teriak-teriak turunkan Prabowo, gaspol tanpa rem, kayaknya dari salah satu partai yang baru saja ganti logo. Ini loh yang lagi demo di DPR ini loh. Saya melihat keseriusan itu melengsarkan Prabowo Subianto. Kalau kalian mau berlogika sedikit, andaikan kalian tidak setuju dengan anggota DPR, terus sekarang membubarkan DPR, apa alasannya coba? Kalian kan demo DPR karena merasa anggota DPR tidak berempati, tidak punya empati ke rakyat. Seperti itu kan narasi kalian. Sementara yang menaikkan haji DPR kan presiden barusan. Saya bukan tidak setuju dengan kalian demo, tapi demo kali ini menurut saya sudah tidak murni dari rakyat tuh. Indikasinya apa? Ini. Bayangkan coba. Murka melihat mobil yang diduga anggota DPR. Iya kalau itu anggota DPR. Kalau enggak, kalau rakyat biasa, coba. Jadi sekali lagi orang-orang ini, terutama dari komentar Emmanuel Ebenezer atau Noel saat ditangkap kemarin, kan ngomong tangkap segera Jokowi. Karena Noel banyak setor ke Jokowi, punya bukti transferannya. Dan saya itu curiga setoran dari orang-orang seperti Noel, seperti komisaris-komisaris atau kepala daerah yang diusung oleh Jokowi, setor
untuk membiayai ini. Saya khawatirnya di situ. Makanya cerdas kalau demo. Demo itu seperti orang pati gitu loh. Jadi kalian fokus ke tujuan kalian. Lah kan aneh. Demo bubarkan DPR tapi ada kalimat, ada narasi turunkan Puan Maharani. Lah itu kan jelas banget niat kalian. Dari partai yang barusan ganti logo kemarin. Kader-kadernya kan ngomong seperti itu kan. Yang pertama lengserkan Prabowo, gaspol tanpa rem. Yang kedua lengserkan Puan. Jelas sekali itu. Traktir. Alah, lebay banget sih. Bubarkan DPR, tapi lo tahun lalu joget-joget oke gas kan, seru-seruan. Dan mereka sudah melakukan tugas mereka. Tugas kontraknya sudah selesai. Karena kamu terima itu bansos, itu kan minyak goreng busuk, beras kutu, sama mie instan yang udah expire. Harga nilai lo cuma segitu. Mana ada di luar negeri gitu kan, di Eropa terutama. Harga diri masyarakat cuman dengan beras kutu. Itu kan udah kontrak. Artinya mereka sudah melakukan tugas mereka. Mereka datang kampung-kampung, bawa itu bingkisan, lo datang. Ih lumayan ya, gue dapat beras kutu. Ya nilai lo tuh cuma sekilo beras kutu. Itu udah kontrak politik mereka. Dan mereka sah-sah saja sekarang berjoget-joget di situ. Kecuali tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, ketika mereka datang dengan bingkisan busuk itu, lo nggak hadir serentak satu negara. Tapi satu negara antri. Lo ikut joget-joget, ikut-ikut goyang-goyang, senam-senam bersama. Terus sekarang lo ngeluh, bubarkan mereka sudah melakukan tugas mereka lo. Mereka udah bilang, harga lo rakyat cuman 1 kilo beras kutu. Itulah. Kamu tuh saya nilai kamu segitu. Iya, terima kasih, baik sekali. Mereka dapat posisi itu karena kamu. Jadi sekarang percuma lo baru DPR untuk apa sih? Mereka harus bersenang-senang menurut saya. Karena kalian kasih kesempatan tuh mereka bersenang-senang. Kalau kalian boykot dari awal, serentak kita tidak mau dan semua golput, dan semua TPS itu kosong gak ada orang, ya pasti gak bakal terjadi seperti ini. Jadi saya sangat gak suka ini diaspora orang Atlantis di luar negeri yang bubarkan mereka. Memang mereka harus hidup enak karena lo yang biayain, karena lo botol, lo IQ 58. Mana ada seorang rakyat yang mulia harga dirinya cuma dengan minyak goreng. Lo cuma lo doang. Makanya gue udah gak setuju. Makanya benar-benar, dan mereka ya sudah deal. Itulah kontrak politik. Itu namanya one prestasi, perjanjian. Lo mau gugat, dia nganterin lo sendiri, mereka ke sana untuk dapat kenikmatan, lo mau turunin. Skite, gue enggak sih, karena gue golput, gue nggak mau ikutin pilih calon koruptor. Lo yang milih koruptor, lo udah tahu tuh calon koruptor, lo milih. Rame pula joget-joget, terus lu sekarang nyalain mereka. Dan mereka bilang, lo aku disini kan gara-gara lo. Blunder cuy, blunder. Demo-demo. Najis, tolol. Para buzzer mulai bergerak lagi. Mereka menyerang reputasi Presiden Prabowo, memanfaatkan kesengsaraan rakyat demi mengangkat pamor si bocah yang kebelet jadi RI ke-1. Padahal yang benar-benar menderita adalah rakyat kecil yang berjuang dengan resiko nyawa. Juga rakyat, tapi perjuangan itu didomplengi, ditunggangi, dijadikan panggung gratis oleh mereka yang haus kekuasaan. Metode lama kembali dipakai. Sebar buzzer, bentuk cyber army, gembosi citra pemimpin. Mereka mengira cara murahan ini masih ampuh untuk kampanye terselubung. Serigala berbulu domba ini lupa belum lama mereka menikmati kue kekuasaan. Begitu jatah dipangkas, mendadak jadi oposisi. Kita semua tahu, buzzer itu peliharaan siapa. Maka sebelum mencerna informasi, teliti dulu sumbernya. Lihat profil akun asli atau sekadar ID siluman yang dibuat hanya untuk menyerang. Netizen harus cerdas, karena ada yang sedang bermain di balik layar. Buzzer perusak demokrasi. ID boleh ribuan, tapi kendali tetap satu tangan. Para pemburu proyek gelap yang tak peduli masa depan bangsa. Yang penting transferan cair.